Kalau kita sering mendengar adanya aksi keberanian bom syahid pejuang Palestina melawan Israel, sesungguhnya aksi heroik keberanian ini sudah ditunjukkan oleh para santri di Indonesia sebelumnya, dan ini tergambar dalam Perang 10 November 1945. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana aksi heroik santri atau laskar santri yang tergabung di Hizbullah, sekilas bisa digambarkan pertempuran, terutama peranan para santri yang tergabung dalam laskar Hizbullah. Seperti ini. Secara sederhana, misalnya pasukan Hizbullah Surabaya Timur di bawah komando Mustaqim Zain dan Syaiban Abbas bersama pasukan BKR dan lain-lain ikut serta membendung lajunya tentara musuh sekutu, dalam hal ini di viaduk. Viaduk itu sekarang ya tanggul kereta api sebelah utara Taman Pahlawan itu. Ini dalam perang 10 November. Selanjutnya mereka pun bertahan dan bertempur di Don Bosco, Jalan Tidar sekarang, dan menahan laju pasukan musuh yang menuju Embong Malang. Pasukan ini akhirnya bergabung dengan pasukan lainnya di Jalan Gubeng, Jalan Sumatera, dan menuju Wonokromo bersama pasukan-pasukan yang lainnya. Sementara itu pasukan Hizbullah yang semula bermarkas di Masjid Kemayoran terpaksa dipindah ke Jalan Raya Sumatera, sedang markas Hizbullah Surabaya Tengah dipindahkan ke Kedung Sari. Nah, dalam pertempuran di Kaliasin, mertua Husaini Tiwai, Bapak Asnawi, ini gugur. Di lain front, Hizbullah Surabaya Barat bersama pasukan-pasukan lainnya mempertahankan lajunya tank raksasa berlapis baja yang masuk menerobos melalui Asemrowo dan Kalianak. Nah, di pertempuran ini nantilah, di front Hizbullah Surabaya Barat inilah bagaimana aksi heroik dua orang santri yang tergabung dalam laskar Hizbullah ini menunjukkan keberaniannya. Jadi setelah mereka berupaya mempertahankan atau menahan lajunya tank raksasa berlapis baja yang masuk menerobos melalui Asemrowo dan Kalianak, pertempuran kemudian terus berlanjut di Don Bosco, Tembok Sayuran, Arjuna Bolifat, dan dalam pertempuran di dekat Pengadilan Negeri Surabaya. Inilah dua orang anggota Hizbullah yang diberbantukan dari Gresik, yakni Ahya dan Muhammad Maksum, gugur setelah berjibaku tai dengan menaiki tank dan lalu meledakkan granat dan bom bakar yang telah dibawanya. Luar biasa. Ini paling tidak diceritakan di dalam buku Panitia Reuni dan Silaturahmi X warga Yon 39 Condromowo. Di naskah buku tersebut dijelaskan, jadi dua orang ini, Ahya dan Muhammad Maksum, gugur setelah berjibaku tai dengan menaiki tank musuh dengan membawa granat dan bom bakar. Sejak kematian dua orang Hizbullah itulah Bung Tomo melalui radio pemberontaknya senantiasa menyebut-nyebut kematian dua pahlawan tersebut. Inilah sekilas betapa hebatnya perjuangan para santri dalam mempertahankan sejengkal tanah Surabaya dari penjajahan sekutu Inggris. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.